Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Aduh, masih aja ada demo ya. Ya, soal kenaikan BBM, Partai Demokrat dan juga PKS sama kencengnya. Mereka sama-sama berteriak, sama-sama menolak, sama-sama memprovokasi untuk demo, dan sekarang sama-sama blunder. Kenapa blunder? Ya, karena kedua partai ini pada masanya adalah pendukung kenaikan BBM untuk mengurangi subsidi. Dan biasa saja, lumrah. Tapi kali ini mereka seolah adalah para jago ekonomi yang punya teori sendiri untuk nggak menaikkan BBM dan udah suaranya kenceng, salah lagi. Aduh, PKS dan Demokrat ini ya. Ya, PKS misalnya. Mereka menolak pengurangan subsidi BBM bukan karena rakyat menurut saya, tapi lebih kepada sikap oposisi terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Karena ketika ia ikutan berkuasa zaman rezimnya SBY yang lalu ya, mereka menaikkan BBM dan PKS ini fine-fine saja. Artinya apa? Ya, PKS harus teriak supaya didengar dan dapat panggung, dan pada ujungnya adalah seolah pro rakyat. Padahal pro suara atau mengair di air yang keruh. Sama persis dengan Demokrat. Dan sekali lagi, ini bukan demi rakyat. Karena kalau tahu matematikanya, tahu hitungannya, tahu utak-atiknya, anggaran subsidi BBM dikurangi itu, lantas dananya dikemanakan? Pasti PKS nggak akan ngoceh. Ya, Partai Demokrat menyuarakan aksi tolak kenaikan harga BBM. Menurut Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Bang Kamhar namanya, nggak sependapat dengan argumentasi beban APBN terlalu berat. Masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat katanya. Seperti realokasi anggaran IKN Nusantara Kalimantan Timur dan infrastruktur lain. Itu melulu ya. Ya, si Kamhar Lakumani ini bilang, para kader yang duduk di kursi parlemen diminta menyuarakan untuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM tersebut. Dan dia minta para kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM. Asik ya, sudah mulai ya. Sebagaimana aksi sandiwara elit-elit partai PDIP katanya pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan bosnya yaitu SBY yang lalu. Udah kelihatan nih sih ya, ngajak perang kayaknya. Nah, pernyataan ini jelas ya, menurut saya jelas banget. Muatannya adalah dendam, bukan memahami substansi pengurangan subsidi, tapi dendam. Inilah yang saya bilang, mereka tuh nggak mendalami hitungan. Kenapa kudu naik atau buat apa realokasi subsidinya? Nah, tapi karena nggak tahu matematikanya, hitungannya, dan juga nggak mau tahu, PKS dan Demokrat malah menuai cibiran banyak orang. Dan salah satu yang secara terbuka menasihati Partai Demokrat adalah Adian Napitupulu sore tadi. Ya, politisi dan aktivis asal PDIP ini, yaitu Adian Napitupulu, menyampaikan sikap. Sebaiknya, katanya, sebelum Demokrat ini demo, baiknya belajar matematika dan sejarah dulu. Aduh, sadis ya. Adian memancing dengan hitungan sederhana. Yaitu di zaman SBY total kenaikan harga premium adalah Rp4.690 katanya. Sedangkan di era Pak Jokowi, total kenaikan BBM jenis premium atau Pertalite itu cuma Rp3.500. Jadi SBY menaikkan BBM lebih mahal Rp1.190 dari saat di zaman Jokowi. Sederhana kan hitungannya kan? Simple kan matematikanya? Tapi kan pendemokrat ya pasti pura-pura nggak paham. Jadi ada kesan melawan. Maklum, surveinya udah masuk 5 besar. Lawan terus. Salah bener, lawan dulu aja lah gitu mungkin ya. Lalu hitungan sederhana berikutnya adalah di era SBY dulu, upah minimum misalnya ya di Jakarta ya, kita pakai satu provinsi yang sama. Di Jakarta
Di zaman SBY upah minimum adalah Rp2.200. Itu untuk tahun 2013. SBY lagi kuat-kuatnya tuh. Lalu dengan BBM harga 6.500 per liter, maka upah 1 bulan hanya dapat 338 liter per bulan. Nih ya, gaji sebulan di Jakarta waktu zaman SBY itu kalau dibelanjain dengan bensin itu cuma dapat 338 liter. Di era Jokowi, sama provinsinya, di DKI juga, yang upah minimumnya sekarang sudah 4.600.000 sekian. Dengan BBM 10.000 seperti hari ini, maka kalau dibelanjain semua, itu jauh lebih banyak dapatnya. Yaitu di era Jokowi ini setiap bulan upah pekerja yang nilainya tadi 4.600.000 itu kalau dibelanjain Pertalite semua, itu dapat 464 liter Pertalite. Kan ini kan jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara zaman SBY dan zaman Jokowi. Dan selisihnya nggak tanggung-tanggung, 126 liter. Ini juga hitung-hitungan sederhana. Tapi PKS dan Demokrat nggak akan paham. Mereka rela disebut nggak ngerti daripada nggak ikut aksi demi elektabilitas. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM di episode Adian Apitupulu versus Partai Demokrat bersama saya, Mas Supray. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, ceritanya begini bos. Kita bantu Adian Apitupulu nih hari ini memberi pelajaran matematika ke Demokrat terhadap kenaikan BBM yang kemarin. Nah, begini. Di zaman SBY dulu, memang masih banyak mafia terorganisir dan masif, yaitu Petral, yang embrionya sudah ada sejak awal Orde Baru, yaitu tahun 69 dan beroperasi mulai tahun 71. Di era Jokowi, Petral dibubarkan tahun 2015 lalu. Hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik. Bayangkan, 6 bulan Jokowi masuk istana, belum kenceng kakinya berdiri, itu sudah berani membubarkan Petral yang bertahun-tahun, berpuluh tahun bercokol, berkuasa sebagai maklar calo impor minyak. Ya mungkin ini peristiwa paling menyakitkan bagi mafia minyak yang aman-aman saja di zaman SBY, yang tenang-tenang saja di zaman Cikeas berkuasa, yang senyap-senyap saja menyedot duit negara lewat Petral. Lalu dialirkan entah kemana itu duitnya. Dapur orang rubuh gara-gara keganasan Pak Jokowi, bos. Menghantam mafia-mafia. Dan orang-orang di balik perilaku bisnis kotor itu tentunya saat ini sedang mencari celah untuk kembali menghidupkan dapurnya. Entah dengan cara apa. Kalau perlu, menunggang demo BBM pun akan dilakukan, bos. Nah, saya dengar nih ya, ini kita aja nih, jangan bilang yang lain. Saya dengar memang ada keterkaitan antara mantan petinggi Petral yang saat ini juga menjadi bagian dari salah satu partai. Mulai menggerakkan orang-orangnya. Nanti kita bahas di episode lainnya ya, karena agak-agak ngeri-ngeri sedap. Ya, kita lanjut soal nasihat Adian Apitupulu ke Partai Demokrat. Ini soal alih fungsi subsidi BBM yang tadinya habis dibakar karena masyarakat pengguna Pertalite ini juga bisa saja disebut sebagai beberapa pengguna itu kesannya boros, foya-foya, dan tidak mau berhemat. Subsidi BBM dialihkan lah kalau begitu. Salah satunya adalah untuk memperkuat infrastruktur di Indonesia. Nih, bandingkan ya. Misalnya soal pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur yang penting dalam aktivitas ekonomi di era SBY hanya mampu membangun 193 km. Jalan tol di zaman SBY cuma mampu dibangun 193 km. Sedangkan di era Jokowi, jalan tol yang dibangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY, yaitu 1.900 km. Jauh. 10 tahun, 8 tahun. 10 kali lipat. Pantesan dulu tuh kalau mau jalan kemana-mana, mager, males. Sementara kalau misalnya mau dihitung lebih detail lagi, dari jalan tol, jalan nasional, non-tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa sepanjang, yang sudah dibangun tuh sepanjang 304.490 km.
Bayangkan, ini ibaratnya ya, setiap detik Jokowi itu membangun tidak kurang dari 1,5 meter jalan kali lebar yang berbeda-beda. Saya ulang ya, jadi kalau kita hitung rata-rata selama Pak Jokowi memerintah, ya, itu seolah Pak Jokowi membangun 1,5 meter jalan tiap detik. Kurang rajin apa itu Pak Jokowi coba? Tiap detik ada 1,5 jalan terbangun di masa Pak Jokowi merintah selama 8 tahun ini. Bayangkan. Lalu dari perbandingan angka-angka tersebut di atas, maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang kecuali mereka yang berkuasa saat itu. 10 tahun berkuasa BBM naik 360%. 10 tahun zaman SBY ini BBM naik 360%. Sementara Pak Jokowi yang di 8 tahun memerintah ini baru menaikkan BBM termasuk yang kemarin itu sebesar 30%. Yang ngerti matematika pasti paham kenapa subsidi kudu dicabut. Karena kalau nggak dicabut bisa hamil. Ya, saya juga ikutan menyarankan agar kader Demokrat dan juga PKS ini untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah sehingga bisa membandingkan antara yang kemarin dengan yang sekarang, antara SBY dan juga Jokowi. Sehingga perbandingan itu kan harus logis, tidak anti logika dan juga tidak ahistoris atau anti sejarah. Kalau PKS kan sudah jelas, mereka protes itu karena apa? Ya itu karena sebagian besar anggotanya memang tidak cuma memiliki satu dapur yang harus mereka hidupi. Demikian Oposisi 69 FM, tetap pelihara kewarasan, tetap kritis melawan kadrunisme, dan berdiri bersama mengawal nasionalisme. Salam bletak! Tarik Bambang! Tarik Bambang! Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.